Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fathiah SEMSI, dosen tetap pada program studi akuntansi Universitas Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi akuntansi Universitas Sumatera Barat. Pada program studi akuntansi ini, saya mengajar mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi yang diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan berlangsung selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka di kelas, 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini merupakan mata kuliah yang membahas terkait topik-topik akuntansi lanjutan, mulai dari akuntansi kombinasi bisnis, akuntansi untuk investasi pada instrumen ekuitas, akuntansi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas, konsolidasi pada akuisisi di atas nilai tercatat ekuitas, kemudian bagaimana saat anak dan induk perusahaan saling bertransaksi, jual beli, jasa, persediaan, aset tetap yang disusutkan dan yang nggak disusutkan, kemudian transaksi utang antar anak induk termasuk transaksi obligasi di dalamnya. Kemudian juga membahas terkait dengan isu-isu lain seputar konsolidasian. Capaian mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini atau capaian pembelajaran mata kuliah yang disingkat selanjutnya dengan CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait kombinasi bisnis yang melatar belakangi kombinasi bisnis itu sendiri, kemudian melakukan pencatatan akuntansi terkait kombinasi bisnis. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami transaksi terkait investasi pada instrumen ekuitas, kemudian metode yang digunakan, metode akuntansi yang digunakan untuk investasi pada instrumen ekuitas, mulai dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Kapan ketiga metode itu digunakan, kemudian bagaimana perbedaan dan penerapan dari metode akuntansi untuk investasi tersebut. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menyusun kertas kerja konsolidasian, yaitu kertas kerja yang dibuat terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasi dalam berbagai keadaan, baik saat investasinya dilakukan pada nilai tercatat ekuitas yang artinya tidak ada selisih atau diferensial di sana, baik itu kepemilikannya penuh ataupun sebagian, kemudian konsolidasian untuk investasi saham yang dilakukan di atas nilai tercatat ekuitas, berarti ada selisih atau diferensial. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan alokasi terkait selisih ini. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan penyusunan laporan konsolidasi terkait dengan transaksi antar entitas anak induk dan pencatatan akuntansi dengan berbagai isu-isu terkait dengan konsolidasian. Dari capaian pembelajaran mata kuliah tadi dapat kita ketahui bahwa materi yang diajarkan pada akuntansi keuangan lanjutan 1 ini, yang pertama adalah terkait kombinasi bisnis, yang kedua adalah investasi pada instrumen ekuitas, kemudian akuisisi konsolidasi dengan akuisisi di nilai tercatat ekuitas, konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, kemudian transaksi antar induk dan anak perusahaan dalam persediaan dan jasa, transaksi antar induk dan anak dalam aset tetap, baik aset tetap yang disusutkan dan aset tetap yang tidak disusutkan, kemudian transaksi antara induk dan anak terkait utang. Itu merupakan mata kuliah materi yang diajarkan pada akuntansi keuangan lanjutan 1. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan dalam akuntansi keuangan lanjutan 1 ini yaitu pendekatan student centered learning. Artinya pembelajaran tidak hanya terpusat kepada dosen tapi juga pusat kepada mahasiswa. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Ini dimulai dengan proses delivery yang saya lakukan. Saya selalu memberikan RPS kepada mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan.
sehingga mahasiswa dapat mengetahui materi yang akan dipelajari di setiap pertemuannya. Saya juga menyampaikan kepada mahasiswa saat saya memberikan bahan ajar kepada mereka, mereka tidak diharapkan terfokus hanya kepada bahan ajar yang saya berikan saja, tapi mereka diharapkan bisa mengakses bahan ajar lain dari berbagai sumber yang akan memperkaya pengetahuan mereka. Sehingga ini akan mendorong mahasiswa untuk bisa aktif pada proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran di kelas atau yang disebut dengan interaction yang terjadi di kelas, yaitu interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu mereview perkuliahan yang sudah dibahas atau dijalankan di pertemuan sebelumnya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengingatkan kembali mahasiswa terhadap materi yang sudah diajarkan di minggu lalu agar mudah tersambung ke materi yang akan selanjutnya diajarkan, karena antara satu materi dan materi berikutnya itu saling berkaitan. Setelah itu saya akan memakai teknik ceramah dalam perkuliahan, menyampaikan, membahas materi bahan ajar yang sudah dibagikan sebelumnya. Kemudian juga di sini saya melakukan diskusi dengan mahasiswa, baik saya mempersilahkan mahasiswa untuk menanggapi, bertanya, maupun saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Nah, di sini terlihat terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jadi tidak hanya terfokus saya yang menyampaikan materi kepada mahasiswa. Kemudian terkait dengan asesmen, saya memberikan latihan kepada mahasiswa yang dapat mereka kerjakan langsung di kelas. Hal ini juga memunculkan keinginan mahasiswa untuk aktif di kelas. Kemudian juga mereka dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan temannya di kelas terkait pengerjaan latihan-latihan yang dilakukan langsung di kelas. Selain latihan yang dilakukan langsung di kelas, mahasiswa juga saya berikan tugas pada setiap pertemuannya yang sudah ada tertera pada bahan ajar yang dibagikan, sehingga mahasiswa terus aktif di dalam proses pembelajaran sampai perkuliahan berakhir pada akhir semester. Demikian cara saya dalam menyampaikan materi perkuliahan, mulai dari delivery-nya, interaction, beserta asesmen. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa di akhir perkuliahan. Penilaian ini saya lakukan secara objektif dan setransparan mungkin. Bobot penilaian sudah tertera di RPS yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Untuk kehadiran saya nilai 10%, untuk keaktifan baik itu mereka mengerjakan latihan, berdiskusi, menjawab pertanyaan, itu saya nilai 20%. Kemudian untuk mengerjakan tugas itu saya nilai 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester saya nilai 25% dan ujian akhir semester 25%. Kemudian yang terakhir, saya juga tidak hanya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa terkait capaian pembelajaran mata kuliah, tetapi juga selalu tidak pernah lupa menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan agama kepada mahasiswa. Saya berharap mahasiswa di akhir pertemuan saat perkuliahan selesai, mahasiswa tidak hanya mampu menjadi mahasiswa yang berilmu pengetahuan, tapi juga mahasiswa yang taat beragama dan beretika. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di kelas dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yang mana pada hari ini adalah pertemuan kelima kita ya dalam mata kuliah ini. Baik, kuliah dari pagi ya tadi. Mudah-mudahan masih semangat sampai sore ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai
pada nilai tercatat ekuitas ya. Nah, sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan investasi pada instrumen ekuitas ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke materi yang baru, nah tentu kita review ya materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Karena di minggu lalu saudara juga sudah mengerjakan latihan ya, kemudian juga sudah mengerjakan tugasnya yang baik yang tersedia di bahan ajar ya, maupun baca bahan ya di luar bahan ajar, karena memang saudara dibebaskan untuk belajar ya atau mencari bahan di luar bahan ajar, yang penting relevan ya di luar bahan ajar yang diberikan, karena memang mahasiswa diminta untuk lebih aktif ya dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita review, kita coba cek kehadiran dulu ya. Pertama, Sonia Agnes nggak ada ya. Oke, Nur Asia, oke, Sulaiman, oke, Zakia, Ilham, Yofi, oke, Intan, Stella, oke, Marshanda, Mia, Nur Hasna, oke, Pinda, Dinda, oke, Tari. Oke, berarti ada 2 orang ya yang nggak hadir di hari ini. Nah, semoga untuk depannya bisa hadir semuanya. Baik. Nah, terkait investasi pada instrumen ekuitas. Nah, yang di sini kita membahasnya kemarin investasi pada saham ya. Nah, terkait investasi pada instrumen ekuitas ini kemarin ada karakteristik yang membedakan saat kita berinvestasi saham dengan investasi pada obligasi ya atau utang. Nah, siapa yang bisa jelaskan apa bedanya ya saat kita berinvestasi saham, apa yang kita dapatkan? Oke, Mas Nah. Kemarin ada 3 karakteristik. Yang pertama itu dapat menghadiri rapat umum pemegang saham atau RPS. Yang kedua itu ada berhak untuk pembayaran dividen dan menerima sisa hasil likuidasi. Dan yang ketiga untuk menerima hak lainnya berdasarkan ini. Oke, benar ya. Jadi di dalam berinvestasi saham kita mendapatkan ya hak untuk hadir dan bersuara saat RUPS ya, kemudian kita mendapatkan dividen serta mendapatkan sisa hasil likuidasi apabila perusahaan itu dilikuidasi nantinya ya, kemudian juga mendapatkan hak dan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Benar ya. Nah, kemudian kemarin dalam investasi ekuitas ini ya, pada instrumen ekuitas ini ada 3 metode yang bisa kita terapkan metode akuntansinya. Siapa yang tahu yang 3 itu? Baik, Zakia silahkan. Kalau untuk metode yang digunakan itu ada 3. Itu ada metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Kalau metode biaya itu investasi yang disajikan tetap sebesar biaya perolehan yang juga merupakan nilai tercatatnya. Kalau pada metode nilai wajar, itu nilai tercatat investasi disesuaikan terhadap nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan PSAK 55. Kalau untuk metode ekuitas, itu pengakuannya di awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas pada entitas asosiasi. Oke. Baik, apa yang disampaikan Zakia benar ya, tapi diharapkan saudara bisa menjawabnya nanti tanpa lihat-lihat lagi catatannya ya, karena saat ujian saudara ujiannya sifatnya close book gitu ya. Nah, ya jadi benar ada metode biaya, ada metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Nah, untuk metode biaya, investasi ini diakui sebesar biaya perolehan dari awal sampai akhir, kecuali ada dikurangi atau ditambah gitu ya investasinya. Nah, kemudian untuk metode nilai wajar itu disesuaikan dengan harga pasar atau nilai wajar ya, atau kurs ya dari nilai investasi tersebut pada akhirnya. Tapi pada awal juga dicatat sebesar harga perolehan atau biaya perolehan. Sementara kalau untuk metode ekuitas itu nilai investasi ya di akhir diakui secara proporsional dengan naik turunnya nilai ekuitas perusahaan yang kita akuisisi gitu ya. Baik, itu terkait apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, sekarang ini kita lihat judulnya ya, untuk yang berikutnya
berdasarkan bahan yang sudah saudara baca sebelumnya. Oke, Sulaiman, silakan. Secara sederhananya, laporan keuangan konsolidasi adalah penggabungan laporan keuangan dari induk perusahaan dan anak perusahaan menjadi satu laporan keuangan juga. Oke, ya, jadi benar ya yang disampaikan Sulaiman bahwa laporan konsolidasi, atau yang disebut di sini konsolidasi, adalah laporan gabungan ya antara anak dan induk perusahaan yang saling berkombinasi, gitu ya. Nah, jadi kemarin saat kita belajar kombinasi bisnis, ya. Nah, itu jenisnya kan kemarin ada yang namanya merger, kemudian ada yang namanya lagi konsolidasi, kemudian ada yang namanya akuisisi. Nah, kalau yang kita mengakuisisi saham, ini disebut dengan akuisisi ya istilahnya dalam keseharian. Tapi kalau yang kita akuisisi adalah aset dan liabilitas, ya, maka itu sering disebut merger atau konsolidasi atau dikenal dengan statutory merger and consolidation. Ya, nah fokus kita pembahasannya adalah di sini, ya, akuisisi saham. Nah, saat mengakuisisi saham itu ada akuisisi yang dilakukan secara penuh, ya, dan ada yang dilakukan sebagian. Jadi tidak selalu perusahaan itu atau entitas itu mengakuisisi penuh perusahaan lainnya. Ya, kalau penuh artinya begini, saat A misalnya membeli saham B 100%. Nah, ini penuh ya. Tapi kalau pecah di bawah 100%, misalnya cuma 80 atau 75 atau bahkan 20 gitu ya. Itu artinya dia tidak penuh 100%. Nah, apabila pembelian ini tidak penuh, maka akan muncul yang namanya kepentingan mengendali atau yang disingkat dengan KNP ya di bahan ajar itu, ya. Oke. Nah, kemudian lagi terkait konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ini maksudnya apa? Ya, biaya perolehan investasinya itu sama dengan nilai ekuitas yang dibeli. Misalnya saat A membeli B, kemudian nilai ekuitas B ini adalah 1 miliar, maka A membeli ini seharga 1 miliar. Sehingga antara biaya, ya, biaya perolehan dan investasi dengan ekuitas tercatat, ya, ekuitas tercatat entitas yang dieliminasi, yang diakuisisi itu tidak ada selisih, ya, sehingga nggak ada selisih, maka diferensialnya 0, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan konsolidasi, ya, dengan akuisisi pada nilai tercatat entitas, ya. Nah, di sini saudara sudah baca tata bahannya sudah dibagikan sebelumnya, ya. Nah, ini dia ada tujuan dari pembelajaran ini, ya. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Jadi mahasiswa paham ya dalam keadaan konsolidasi ini. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan untuk buat kertas kerja consolidation, ya. Jadi endingnya saudara diharapkan mampu menyusun laporan konsolidasi, ya, dengan bantuan kertas kerja konsolidasi, ya, penyusunannya. Nah, itu semua sudah ada di bahan, ya, latihan, kemudian tugas ya yang bisa saudara kerjakan. Nah, ini untuk contoh soal, ya. Nah, ada di situ PT Sepakat, ya. Nah, ia mengakuisisi ini atau membeli sahamnya PT Bersaudara seharga 1M. Nah, sementara nilai ekuitasnya juga 1M. Nah, ini yang dikatakan tadi. Nah, maka kita dapat lihat, nah, nggak ada selisih di situ, ya, dari pembelian ini, ya, nggak ada selisih. Nah, itu yang dikatakan pada nilai tercatat, ya. Tapi kalau dikatakan melebihi nilai tercatat, maka biaya perolehan itu lebih tinggi daripada nilai tercatat ekuitasnya, ya, atau aset bersihnya. Nah, ini dia. Nah, ini yang dikatakan kertas kerja konsolidasi, ya. Kertas kerja konsolidasi itu adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan gabungan, ya, antara anak dan induk perusahaan, ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia bentuknya kertas kerja konsolidasi, ya.
menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, gitu ya. Nah, haruskan semuanya digabungkan antara anak dan ibu di situ. Kemudian dilakukan eliminasi ya terhadap akun yang resiprokal ya, yang timbal balik. Nah, salah satunya adalah akun investasi tadi ya. Jadi saat kita berinvestasi tadi A membeli B misalnya 100%, kita akan mencatat investasi pada B ya 1M ya, pada kas 1M. Nah, ini dia. Nah, akun investasi ini saling resiprokal atau timbal balik dengan ekuitasnya yang dipunya oleh B ya. Dalam kasus ini B punya saham biasa, kemudian dia juga punya saldo laba ya, yang masing-masingnya ini 700, ini 300 juta. Yang ini jika ditotal 1M ya. Nah, itu yang kita eliminasi ya. Jadi ini dieliminasi. Prosedur eliminasi tentu saudara sudah tahu ya. Nah, jika investasi ini saldonya dia di debit, maka kita kreditkan, dan sebaliknya. Nah, di sini ada. Ini ya, jurnal eliminasi yang dapat dibuat ya. Nah, baik, ini yang dijelaskan adalah untuk yang 100%. Nah, untuk yang berikutnya di situ ada soal tugas yang dapat saudara kerjakan ya, yang mana di situ saudara diminta melanjutkan ya pencatatan. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, sudah, silakan. Terkait tugas minggu ini gimana caranya, Bu? Oke, tugas yang di akhir ya. Nah, saudara di sini diminta. Oke, kita coba lihat. Ini ya. Saudara lanjutkan pencatatan penyusunan kertas konsolidasi dengan modifikasi soal sebelumnya. Nah, tadi kita sudah membahas akuisisi penuh ya, akuisisi sebagian. Kemudian tadi dicontohkan adalah yang sesaat setelah diakuisisi. Jadi ini saudara diminta melanjutkan penyusunan laporan konsolidasi untuk yang setelah periode akuisisi ya, baik untuk pembelian penuh maupun pembelian yang sebagian ya. Cukup jelas? Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup ya pertemuan kita dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Kembali saya mengingatkan, sebentar lagi saudara akan mengikuti UTS gitu ya. Nah, ukur diri persiapannya sampai di mana, karena penilaian kita memang tidak hanya UTS, proses di kelas, kehadiran, partisipasi semuanya dinilai ya. Nah, tapi UTS juga ada poinnya di situ ya. Saya harapkan saudara bisa bekerja dengan jujur ya saat ujian. Jadilah seorang akuntan yang independen dan berjiwa jujur gitu ya. Nah, jadi jangan pernah mengandalkan orang lain di dalam ujian. Pesan saya ya, pokoknya jujur tinggi supaya jujur sebagai seorang akuntan gitu ya. Saudara nanti akan menjadi seorang akuntan ya setelah lulus ini. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara ya. Untuk minggu besok itu bahannya juga sudah ada, silahkan dipelajari seperti biasa, kerjakan instruksi yang ada pada bahan ajar tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.